Baik, secara terbatas memang untuk besukan yang dilakukan hanya presiden dan para pendamping saja seperti Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dan juga Wali Kota Malang. Baik, Danita untuk agenda dari Presiden Joko Widodo, ya. Danita, untuk agenda dari Presiden Joko Widodo hari ini sendiri sudah dapat dipastikan, artinya kedua titik lokasi di RSUD Saiful Anwar dan juga memantau nanti kondisi di Stadion Kanjuruhan. Dan pihak mana lagi yang akan ditemui oleh Presiden Joko Widodo dalam agenda kunjungannya kali ini ke Malang, Danita? Ana, betul informasi yang kami peroleh dari pihak Pemprov Jawa Timur memang menyebutkan ada dua titik lokasi yang akan dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo. Selain Rumah Sakit Saiful Anwar ini, nanti akan dilanjutkan ke Stadion Kanjuruhan. Dan di rumah sakit ini tadi Presiden menemui 131 ahli waris korban meninggal dunia. Tadi juga menemui pihak rumah sakit, menemui pasien yang masih dirawat dan juga keluarga pasien, dan berdialog dengan ahli waris dan juga keluarga pasien. Dan selanjutnya nanti akan bergerak menuju Stadion Kanjuruhan, pemirsa, dan estimasinya memakan waktu kurang lebih 50 menit dari rumah sakit ini. Informasinya nanti di Stadion Kanjuruhan akan bertemu dengan stakeholder setempat, terutama bidang sarana prasarana, untuk mengetahui secara langsung kondisi terkini di Stadion Kanjuruhan pasca tragedi atau kerusuhan yang terjadi Sabtu kemarin, Ana dan juga pemirsa. Nanti juga akan bertemu dengan Bupati Malang dan juga pejabat-pejabat terkait yang membidangi sarana prasarana khususnya Stadion Kanjuruhan. Ana dan juga pemirsa, kami juga masih akan menunggu updatean data dan kami juga akan mengupdate setelah kunjungan dari Presiden dari dalam rumah sakit. Baik, pemirsa, baik Danita, kami tunggu Anda dalam kondisi yang stabil terlebih dahulu karena nampaknya ada pergerakan dari Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang, di mana nampaknya rekan media ini mempersiapkan diri untuk bisa mendengarkan pernyataan yang akan disampaikan mungkin oleh Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya kali ini ke Malang, Jawa Timur. Seperti tadi disampaikan pemirsa oleh rekan kami Danita Riyadini, di Malang, Jawa Timur, pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo memiliki sejumlah agenda di Malang, Jawa Timur. Untuk agenda yang pertama, Presiden Joko Widodo ini telah hadir di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang untuk memberikan santunan kepada 131 ahli waris dari korban tragedi Stadion Kanjuruhan. Santunan ini berupa uang 50 juta rupiah dan juga tadi terlihat ada pemberian goodie bag yang informasinya berisikan sembako untuk para ahli waris dari korban tragedi Stadion Kanjuruhan. Presiden Joko Widodo juga di rumah sakit ini masih akan memantau dan meninjau bagaimana kondisi korban lain yang mengalami luka berat. Setidaknya dari catatan kami ada 9 orang yang mengalami luka berat dan saat ini masih mendapatkan penanganan medis di ruang ICU Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang. Dan 10 orang juga mendapatkan penanganan di ruang perawatan biasa. Tadi juga nampak Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa hadir di lokasi, pemirsa, dan setelah dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang, Presiden Joko Widodo ini diagendakan akan melanjutkan kunjungannya ke Stadion Kanjuruhan Malang, tempat di mana tragedi yang terjadi pada Sabtu malam, pemirsa, yang kemudian cukup banyak menelan korban jiwa dan juga ada beberapa orang yang mengalami luka berat maupun luka ringan.
Kita masih menunggu bersama pemirsa pernyataan yang nampaknya nanti akan disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya kali ini ke Malang, Jawa Timur. Beberapa waktu lalu pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD juga menyampaikan telah membentuk tim gabungan independen pencari fakta. Ini juga menindaklanjuti perintah dari Presiden Joko Widodo untuk melakukan investigasi dan mengusut tuntas tragedi Stadion Kanjuruhan. Diumumkan juga siapa-siapa saja yang masuk dalam tim gabungan independen pencari fakta yang dipimpin langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD, kemudian Wakil Ketua TGIPF ini merupakan Menpora. Dan tim gabungan independen pencari fakta ini pemirsa ditargetkan akan bekerja 1 bulan untuk bisa mengumpulkan fakta-fakta dan juga melakukan proses investigasi secara independen untuk kemudian mencari titik terang dari tragedi Stadion Kanjuruhan yang terjadi pada Sabtu malam. Dan di layar kaca Anda pemirsa, kami sajikan 2 gambar terkini dari 2 peristiwa yang cukup penting dan tentunya menarik perhatian kita semua. Satu gambar ini menunjukkan situasi terkini di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang yang berkaitan dengan kunjungan dari Presiden Joko Widodo. Dan satu gambar lagi pemirsa kami hadirkan untuk Anda dari Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, tepatnya di lokasi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, di mana hari ini terdapat agenda pelimpahan berkas dan juga tersangka dari pihak kepolisian ke pihak Kejaksaan Agung dari kasus Brigadir J. Kita akan terus ikuti bersama pemirsa kondisi, perkembangan, dan informasi terbaru dari 2 lokasi ini pemirsa bersama-sama dengan rekan-rekan kami yang bertugas di lapangan. Di Malang ada Danita Riyadini, kita akan kembali coba menyapa Danita di sana. Danita, nampaknya rekan-rekan media diminta untuk bisa mempersiapkan diri dan nampak juga terlihat ada kemudian mikrofon yang sudah disiapkan. Sepertinya nanti akan ada pernyataan yang disampaikan. Ada informasi mengenai hal ini, Danita? Dan Ana, betul, nampaknya beberapa saat lagi Presiden sudah selesai melakukan besukan ke ruang ICU di lantai 3 Rumah Sakit Saiful Anwar ini, dan memang pihak Pas Pampres juga sudah mempersiapkan satu mikrofon yang sudah disiapkan begitu untuk Presiden nanti memberikan statement atau pernyataan pasca kunjungan dan juga dialog serta pemberian santunan terhadap atau kepada 131 ahli waris korban meninggal dunia. Persiapan sudah dilakukan dan kami awak media juga sudah siap untuk menerima pernyataan ataupun menerima Presiden Joko Widodo ketika sudah tiba di lobi Saiful Anwar ini, Rumah Sakit Saiful Anwar ini, Ken dan juga pemirsa. 131 tadi juga sudah diberikan santunan dan masing-masing 50 juta rupiah. Ini merupakan santunan khusus dari Presiden kepada 131 ahli waris korban meninggal dunia tragedi Kanjuruhan. 10 perwakilan tadi juga menerima secara langsung santunan dari Bapak Joko Widodo. Setelah menerima santunan, tadi juga sempat berdialog dengan Presiden dan langsung melanjutkan besukan atau kunjungan melihat secara langsung kondisi pasien di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar ini. Ada 5 pasien pemirsa yang dijadwalkan akan bertemu atau keluarga pasien tersebut akan bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo, dan kelima pasien tersebut juga dikunjungi, dibesuk begitu oleh Presiden Joko Widodo. Kelima pasien ini berada di ruang ICU pemirsa.
Dan jumlah total pasien yang masih berada di ruang ICU di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar ini ada 9, terbagi menjadi 2 ruang, 5 pasien yang dikunjungi oleh Presiden dan 4 pasien lainnya tidak dikunjungi Presiden. Sementara yang berada di ruang ICU ada 9 orang pasien yang kondisinya sudah mulai membaik bila dibandingkan dengan sebelumnya, dan ada 11 pasien lainnya yang berada di ruang perawatan biasa. Kami juga masih menunggu pemirsa bagaimana kemudian kondisi terkini dari para korban luka, baik luka berat maupun luka ringan yang masih dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar ini pemirsa. Sebelumnya pihak rumah sakit menyebutkan bahwa rata-rata atau kebanyakan dari pasien yang masih dirawat ini merupakan pasien yang mengalami patah tulang, gangguan pernafasan, hingga luka berat seperti gagal otak, sehingga 9 diantaranya masih harus berada di ICU mendapatkan perawatan khusus secara intensif. 9 lagi sudah mulai membaik, dipindahkan ke ICU, dan 11 lainnya sudah berada di ruang perawatan biasa. Selain di Rumah Sakit Saiful Anwar pemirsa, ada yang masih dirawat di rumah sakit juga, rumah sakit yang ditunjuk atau rumah sakit yang sudah menjadi rujukan dari pemerintah setempat untuk merawat korban yang masih mengalami luka. Kita juga masih menunggu pemirsa untuk pernyataan untuk kondisi dari pasien, dari korban yang masih dirawat di Saiful Anwar ini pemirsa. Dan juga pemirsa, selain juga meninjau secara langsung kondisi korban yang masih dirawat, nanti juga Presiden juga dijadwalkan akan langsung menuju ke Stadion Kanjuruhan, melihat secara langsung kondisi terkini pasca kerusuhan, berdialog dengan Bupati Malang, pejabat terkait, terutama bidang sarana prasarana, untuk mengetahui apa saja kerugian, dampak, dan juga penanganan stadion, dan juga khususnya penanganan para korban yang hingga saat ini masih dirawat di beberapa rumah sakit, salah satunya di Saiful Anwar ini pemirsa. Danita, sementara kita tunggu bersama tentunya nanti informasi terbaru dari Anda. Kita juga sama-sama menunggu pernyataan yang akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya atau besukannya ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang. Kami ajak Anda pemirsa menuju ke Stadion Kanjuruhan Malang. Ini merupakan lokasi tempat tragedi Stadion Kanjuruhan terjadi pada Sabtu lalu, dan hari ini juga Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke Stadion Kanjuruhan Malang setelah dari RSUD Dr. Saiful Anwar. Ada rekan kami di sana, Goldi Gumilang, yang sudah siap mengabarkan informasi dari Stadion Kanjuruhan. Goldi, sejauh ini dari pantauan yang Anda dapatkan di lokasi Stadion Kanjuruhan, pukul berapa nanti Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan hadir di Stadion Kanjuruhan, dan agenda apa dalam kunjungan kali ini? Baik Nana dan juga pemirsa, dapat kami kabarkan langsung dari Stadion Kanjuruhan Malang, tepatnya di Desa Kepanjen ini, Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara dan juga rombongan dari stakeholder terkait dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, termasuk Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, akan bertolak dari Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar menuju ke Stadion Kanjuruhan. Kami memperoleh informasi kurang lebih sekitar pukul 14.20 Presiden dengan rombongan akan menuju ke Stadion Kanjuruhan, tempat di mana kericuan terjadi saat pasca pertandingan Persebaya melawan Arema FC dengan tuan rumah Arema FC dengan kekalahan skor 2-3, menyebabkan terjadinya kericuan di lokasi saya mengabarkan hingga menyebabkan ratusan orang meninggal dunia.
data sementara yang kami peroleh dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang menginformasikan sebanyak 131 korban jiwa meninggal dunia akibat kericuan yang terjadi pada Sabtu 1 Oktober 2020 malam tersebut. Selain itu, Anda dan juga pemirsa, saat ini kami masih menunggu karena rombongan dari Presiden Joko Widodo saat ini sedang berada di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar. Presiden beserta rombongan meninjau dan juga memantau melihat kondisi dari pasien yang saat ini sedang dirawat di sana dengan jumlah data pasien keseluruhan terdiri dari 20 orang. Selain itu, Presiden Jokowi juga akan memberikan santunan di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar sebesar 50 juta rupiah kepada setiap korban meninggal dunia. Selain itu, Anda dan juga pemirsa, kami bersama awak media lainnya masih menunggu kedatangan dari Presiden. Kami juga menanyakan terkait dengan agenda dari Presiden Jokowi. Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara dan juga rombongan lainnya akan bertolak ke Stadion Kanjuruhan ini dengan agenda peninjauan. Sementara dari sana kita tahan dulu, kita menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang untuk mendengarkan pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Tentu saja saya menjenguk para korban tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang. Saya ingin memastikan bahwa yang dirawat di rumah sakit ini mendapatkan pelayanan yang paling baik. Dan tadi saya juga berbincang-bincang dengan 1, 2, 3, 4 pasien korban di Stadion Kanjuruhan untuk mengetahui tentang situasi di malam pertandingan 1. Saya benar-benar ingin tahu akar masalah penyebab tragedi ini sehingga ke depan kita bisa mendapatkan sebuah solusi terbaik. Dan kita tahu sudah dibentuk tim pencari fakta independen yang diketahui oleh Pak Menko Polhukam. Tadi saya sampaikan, saya berpesan kepada para pasien korban di Stadion Kanjuruhan agar tetap semangat dan segera sembuh sehingga bisa beraktivitas kembali. Jadi saya juga mau menyampaikan kepada para pasien korban bahwa seluruh biaya untuk perawatan ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Dan juga tadi sudah kita sampaikan sedikit santunan kepada korban yang meninggal, dan saya tahu tidak hanya pemerintah pusat tapi pemerintah provinsi, pemerintah Kota Malang, kemudian Pemkab Jatim juga memberikan santunan itu sehingga kita ringankan beban dari keluarga dan kerabat korban. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Ya, kenapa dibentuk tim pencari fakta independen
karena ingin kita usut tuntas, tidak ada yang tutup-tutupi, yang salah juga diberikan sanksi, kalau masuk ke pidana juga sama dipidanakan. Tetapi yang paling penting juga, saya nanti mau ke stadion, saya juga akan memerintahkan Menteri PU untuk mengaudit total seluruh stadion yang dipakai untuk Liga, baik Liga 1, Liga 2 maupun Liga 3. Semuanya, apakah gerbangnya sesuai dengan standar, cukup lebar, apakah gerbangnya ukurannya sesuai dengan standar, manajemen lapangannya yang memegang kendali siapa, semuanya. Jadi peristiwa ini kita harus perbaiki semuanya. Manajemen pertandingan, manajemen lapangan, manajemen pengelolaan stadion, semuanya harus kita audit total. Kita tidak ingin peristiwa seperti di Kanjuruhan ini terjadi kembali di negara kita. Dan Senin malam saya juga telah telepon pada Presiden FIFA, Gianni Infantino. Beliau menyampaikan kalau diperlukan FIFA bisa membantu memperbaiki tata kelola persepak bolaan Indonesia. Beliau menyampaikan ke tanggapannya itu. Kan sudah disampaikan oleh Menko Polhukam. Dia minta 1 bulan, tapi saya minta secepat-cepatnya. Karena ini barangnya kelihatan semua kok. Secepat-cepatnya, ya. Pak, perihal penggunaan gas air mata, Pak. Penggunaan gas air mata untuk pengamanan. Itu nanti semuanya tim pencari fakta independen yang akan melihat, ya. Bukan saya. Berdiri. Jalan ya. Jalan.